I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hasirul Azkia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang adab-adab bersahabat. Islam menganjurkan umatnya untuk memperbanyak teman yang baik karena akan mengajak pada kebaikan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pergaulan manusia antara perempuan dan laki-laki harus berjalan dengan baik karena adanya diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Adab dalam berteman dimaksudkan agar hubungan pertemanan yang terjalin mendatangkan kebaikan. Lantas, apa saja yang termasuk ke dalam adab berteman? Adab berteman yang baik menurut Islam merujuk pada sumber yang sama. Terdapat sejumlah adab dalam berteman yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, memilih teman yang baik. Ketika seseorang memiliki teman yang baik, maka ia akan mendapatkan pengaruh yang baik pula. Sebaliknya, bergaul dengan teman yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk. Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang ada di atas agama temannya, maka hendaknya salah seorang kalian meneliti siapa yang dijadikan sebagai temannya. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Yang kedua, menjaga kerukunan. Saat berteman, hendaknya kita menjaga kerukunan. Ini merupakan adab yang harus selalu dijaga oleh setiap muslim kepada temannya. Yang ketiga, mendahului mengucapkan salam. Seorang teman tidak sungkan-sungkan untuk mendahului mengucapkan salam ketika bertemu. Mengucapkan salam bisa mendatangkan rasa sayang antar sesama teman. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku tunjukkan suatu amalan yang bisa membuat kalian saling menyayangi? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, berteman karena Allah. Menukil dari buku pintar 50 adab Islam yang disusun oleh Arfiani, ketika berteman tentu pertemanan harus didasarkan karena Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin merasakan lezatnya iman, hendaknya dia tidak mencintai seseorang karena Allah. Hadis riwayat Ahmad. Yang kelima, bersikap lemah lembut. Sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat yaitu bersikap lemah lembut kepada teman. Allah Subhanahu wa taala bahkan menjelaskan sifat Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya dalam surat Al-Fat ayat 29 yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah tanpa pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia menjadi tegak, lurus pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Yang keenam, menerima kekurangan dan menutup aib teman. Adab selanjutnya dalam berteman yang perlu diperhatikan yaitu menerima kekurangan dan menutup aib teman. Teman merupakan manusia biasa yang bisa memiliki kelebihan dan kekurangan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seseorang mukmin membenci mukminah. Jika dia tidak senang satu akhlaknya, niscaya dia akan senang dengan akhlaknya yang lain. Yang ketujuh, tidak berlebihan dalam mencintai teman.
Meski Nabi Muhammad SAW memiliki sahabat yang tidak dekat dan amat tidak dipercayai, Rasulullah SAW mengajarkan agar kita tidak berlebihan dan mencintainya. Jika kita terlalu mencintai seseorang, biasanya kita akan takut kehilangan dan bisa jadi kita akan bersikap subjektif kepadanya. Karenanya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Cintailah orang yang kamu cintai, sekedarnya bisa jadi orang yang sekarang kamu cintai suatu hari nanti harus kamu benci. Dan bencilah orang yang kamu benci sekadarnya bisa jadi di suatu hari nanti dia menjadi orang yang harus kamu cintai." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.